Oke, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan dioptin linear. Nah, persamaan dioptin, apa sih persamaan dioptin ini? Ini nggak asing ya, dari yang sudah dipelajari waktu di sekolah dulu. Nah, persamaan dioptin adalah satu persamaan dalam matematika, tapi ini nggak harus dioptin, nggak harus linear ya. Kalau linear berarti variabelnya berpangkat tertinggi 1. Nah, ini juga bisa di persamaan kuadrat atau yang lainnya. Suatu persamaan dioptin ini itu adalah persamaan dalam matematika dan berapapun banyak variabelnya dengan solusi beserta koefisien-koefisiennya yang merupakan bilangan bulat. Jadi yang namanya dioptin ini adalah berarti variabel-variabelnya, koefisien dari variabel-variabelnya itu adalah bilangan bulat dan semua solusinya juga adalah bilangan bulat. Oke, ingat kuncinya adalah solusinya bilangan bulat. Nah, kita akan perhatikan kalau di sini juga sering juga disebut persamaan linear dioptin, berarti itu adalah harus yang dia persamaan linear ya. Nah, ini mungkin kalau kita dengar persamaan linear, solusinya berarti nilai X atau Y-nya adalah bisa aja sembarang bilangan real ya, tapi bilangan real. Tapi kalau yang disebut lebih spesifik, yang dioptin ini adalah dia berarti adalah harus bilangan bulat. Oke, teoremanya. Misalkan A dan B adalah merupakan bilangan bulat dengan GCD. AB itu adalah D. Maka persamaan dioptin ini tadi persamaan linear AX ditambah BY sama dengan C tidak memiliki solusi jika D tidak merupakan pembagi dari si C. Artinya, coba perhatikan si A dan B ini, oke, X tambah BY sama dengan C tidak memiliki solusi kalau si D itu, tadi D itu apa? GCD dari si A dan B. GCD dari si A dan B itu bukan merupakan pembagi dari si C. Tapi jika D pembagi dari C, maka persamaan memiliki banyak solusi yang mungkin. Oke, jadi kalau si D, GCD dari A dan B itu bukan pembagi dari si C, C itu bersama dengan itu tadi ya, sama dengan C, maka dia nggak punya solusi. Kalau dia pembagi, kalau dia itu pembagi dari si C juga, maka dia akan banyak solusi yang mungkin. Oke, kalau misalnya kita buatkan contohnya di sini ya, ini ada persamaan linear 2X ditambah 3Y. Artinya dia, kalau persamaan linear 2X tambah 3Y sama yang 5, pasti dia solusinya adalah tak hingga banyaknya bilangan real dong ya. Kalau kita gambarkan, ya dia punya bentuk garis seperti ini, dan dia gradiennya negatif ya. Kalau kita buatkan mungkin di dalam Cartesius, ada beberapa di sini yang merupakan solusi bilangan bulat ya dari si persamaan linear ini. Nah, kita bisa tentukan satu, sebutlah itulah X0 dan Y0. Oke, maka ada solusi lain yang diberikan. Itu adalah di mana N itu adalah bilangan integer, boleh kita buatkan solusinya X ditambah X0 ditambah B per D. D itu tadi GCD-nya, B itu adalah B, Y tadi ya. X0 ditambah B per D N, dan Y0 sama dengan Y0 dikurang A per DN. Nah, kita akan lihat buktinya ya. Oke, bukti dari teorema tadi bahwa kalau misalnya C itu bukan pembagi dari, D itu bukan pembagi dari si C, maka dia nggak punya solusi. Kalau misalnya D itu pembagi dari C, maka dia punya banyak solusi. Oke, kita asumsikan bahwa X dan Y itu adalah bilangan bulat ya, sehingga AX ditambah BY sama dengan C. Karena dia pembagi dari A dan dia pembagi dari B, maka dia pasti pembagi dari C. Nah, jika dia bukan pembagi dari C, maka nggak ada solusi. Nah, kita yang gimana kalau misalnya dia pembagi dari C? Oke, maka ada bilangan S dan T, di mana D itu sama dengan AS ditambah dengan BT. Ya,
Ini tadi di teorema Bezout tadi ya. Oke, S dan T, ada solusi S dan T ya, di mana D itu sama dengan AS ditambah dengan BT. Karena D pembagi dari C, maka ada integer E, sehingga D pembagi dari C kan berarti DE sama dengan, DE sama dengan si C. Oke, nah, tadi kan D itu sama dengan AS tambah BT. Berarti di sini D kali E, berarti kita tinggal kalikan aja dengan E. Artinya C sama dengan DE sama dengan AS dikali E tadi ya, ditambah dengan B kali TE. Oke. Oke, kalau misalnya dia punya solusi, maka X-nya sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0. Artinya X0-nya itu adalah SE dan Y0-nya itu adalah TE. Nah, kita lanjut lagi untuk menunjukkan bahwa ada banyak, hingga banyaknya solusi dari persamaan tadi ya. Nah, misalkan tadi kita udah buatkan X itu sebutlah adalah X0 ditambah dengan B per D. Dan D itu sama dengan Y0 dikurang dengan A per Dn, di mana N itu adalah bilangan bulat. Nah, kita akan tunjukkan bahwa untuk X, pasangan X dan Y, di mana X sama dengan X0 ditambah B per Dn, Y sama dengan Y0 dikurang A per Dn, maka ada bilangan, ada N, bilangan bulat yang jadi solusi. Sehingga setiap solusi itu nanti akan berbentuk formula yang ini. Oke, kita akan lihat X dan Y adalah solusi karena AX ditambah BY kan sama dengan tadi X itu kan X0 ditambah B per Dn. Dan Y0 adalah Y dikurang dengan A per Dn. Artinya AX ditambah BY, kita substitusikan aja AX itu dengan yang di sini. Berarti A kali X0 ditambah B per Dn dikali dengan, ditambah dengan B ya, B kali, masukkan Y-nya adalah ini. Y0 dikurang dengan, kita substitusikan aja ke dalam B dikali A per Dn. Artinya, berarti sama dengan, tadi solusi yang kalau kita buatkan X sama dengan X0 ya, berarti AX0 ditambah dengan BY0 sama dengan C. Oke, nah bisa kita buatkan bahwa kalau misalnya X dan Y adalah solusinya, maka boleh kita buatkan persamaan AX ditambah BY sama dengan C, karena AX0 ditambah dengan BY0 sama dengan C. Oke, tadi kalau kita buatkan X dan Y juga solusi kan. Kalau kita ikuti formula yang di sini, tapi menghasilkan yang ini, dan kalau X dan Y solusi berarti ya udah AX tambah BY sama dengan C. Oke, nah karena sama dengan C, sama-sama C, oke tadi kan AX tambah dengan BY dikurang dengan AX0 tambah BY0 sama dengan 0 dong. Ya. Nah, sama-sama C berarti ini dikurang yang ini sama dengan 0. Artinya A dikali, kita tinggal kurangkan X dikurang dengan X0, kemudian B dikurang dengan BY0, B kali Y dikurang Y0 sama dengan 0, itu tadi difaktorkan ya. Artinya boleh kita tuliskan A dikali X dikurang dengan X0 sama dengan, ini pindah ke kiri kanan lagi ya, B kali Y dikurang Y0. Kalau kedua ruasnya kita bagi dengan D, berarti A per D kali X dikurang X0 sama dengan B per D kali Y dikurang Y0. Nah, kita tahu pada teorema sebelumnya, kalau GCD dari A dan B adalah D, maka GCD dari A per D dan B per D itu sama dengan 1. Oke, boleh kita tuliskan bahwa A per D di sini adalah pembagi dari Y dikurang dengan Y0. Oke, dengan A per D kali N sama dengan Y0 dikurang dengan Y dikali dengan satu bilangan bulat ya, karena A per D tadi adalah pembagi dari Y0 dikurang Y. Ini menunjukkan bahwa Y sama dengan, nah kita tinggal
kurangin aja ya. Y sama dengan berarti Y0 dikurang dengan A per DN. Nah, ini tinggal pindah ke satu ruas, Y-nya yang lain satu ruas lagi. Sehingga sama dengan, ini kan Y sama dengan, kalau yang di A tadi sama prosesnya A dikali X dikurang X0 sama dengan B kali Y dikurang dengan Y0. Artinya bisa kita tuliskan bahwa A itu kali dengan X dikurang X0 sama dengan B kali A per D kali N. Artinya X0 sama dengan, X sama dengan, tinggal pindahin ya. Yang tadi X sama dengan, ini AX, berarti tinggal dibagi. Jadi AX dikurang AX0 sama dengan B kali A per DN. Artinya X sama dengan X0 ditambah dengan B per DN. Jadi terbukti ya bahwa solusinya itu adalah X sama dengan X0 tambah B per DN dan formula Y sama dengan Y0 ditambah dengan B per DN. Oke, kita akan buat contohnya. Dalam sebuah permainan monopoli, seorang harus membayar biaya penyewaan rumah sebesar 18 sen. Namun pecahan uang yang dimiliki sang pemain hanyalah pecahan 2 sen dan 6 sen. Berapa banyaknya masing-masing pecahan 2 sen dan 6 sen yang harus dikeluarkan pemain untuk membayar uang sewa? Nah, boleh persamaan, masalah ini bisa kita buatkan dalam bahasa matematika, bahasa sederhana, bahkan tadi dia punya uang pecahannya 2 sen dan 6 sen. Oke, berapa pecahan 2 sen ini dan 6 sen untuk bisa membayar 18 sen tadi biaya sewa. Berarti uang sen itu bilangan bulat ya. Boleh kita buatkan persamaannya 2x tambah 6y sama dengan 18. Inilah persamaan linear dua variabel. Nah, apakah ini persamaan dioptin? Nah, kita akan cek ya. Nah, dari sini GCD kalau dia dioptin berarti ini bilangan bulat, A dan B-nya bilangan bulat, kemudian solusinya juga harus bilangan bulat. Kalau dia memiliki bilangan bulat, solusinya, maka dia adalah persamaan dioptin. Ya, ini yang tadi kalau solusinya bilangan bulat, maka dia persamaan dioptin, atau yang kita kenal dengan persamaan dioptin linear dua variabel. Nah, dari mana kita bisa tahu? Kita akan lihat dari siapa? GCD-nya pastinya, GCD dari si A dan B ini, 2 dan 6. GCD-nya adalah 2. Apakah dari GCD, apakah 2 itu 2 dan 6, B-nya 2, apakah 2 itu pembagi dari 18? Dua itu pembagi dari 18 ya. Oke, 2 itu merupakan GCD. Berarti kalau 2 pembagi dari 18, artinya adalah dia memiliki solusi. Nah, bisa ya berarti dicari solusinya. Oke, kita lihat bahwa 18 GCD itu kan dari 2. 18 itu berarti sama dengan kelipatan dari si 9. Nah, boleh kita tuliskan GCD dari ini. Saya akan tuliskan. Nah, tadi GCD-nya kan adalah 2 ya. Berarti GCD 2 dari 6. Berarti 6 itu sama dengan, boleh kita tuliskan sama dengan 2 kali 2 ditambah dengan 2. Artinya 2 itu boleh kita tuliskan sama dengan 2 sama dengan berapa ini? 6 dikurang dengan 2 kali 2. Nah, berarti 2 itu sama dengan 6 dikurang 2 kali 2. Bisa kita tuliskan di sini bahwa tadi 2 ya. Tadi kan 2x tambah 6y sama dengan 18 kan. Artinya boleh kita kali 9 berarti 2 sama dengan, sama-sama dikali 9 ya supaya 18. Artinya 2 kali 9 sama dengan 6 dikali 9. Sorry. Tadi
kita bisa buat persamaan berarti dari A ya. Berarti minus 2 kali 2 ditambah, ini berarti sama-sama kita kali 9 ya, dikali 9 ditambah dengan 1 kali 6 ya, 1 kali 6 dikali dengan 9. Artinya boleh kita tuliskan 18 itu sama dengan 18 sama dengan, oke, dia kan tadi perkaliannya adalah 2x tambah 6y ya. Berarti boleh kita tuliskan sama dengan min 18 kali dengan 2 ditambah dengan 9 dikali dengan 6. Kita kaitkan tadi ke A dan B-nya. Artinya dapat dari sini X-nya adalah minus 18 dan Y-nya sama dengan, tadi kan koefisien bijutnya berarti X-nya sama dengan 18 dan Y-nya sama dengan 9. Sehingga bisa kita buatkan persamaannya adalah 2 kali min 18 ditambah 6 kali 9 sama dengan 18. Nah, kalau kita balik ke permainan monopoli tadi, berapa banyak yang harus dibayarkan? Nah, artinya kan nggak mungkin negatif kan. Kalau di sini tadi koefisiennya adalah X-nya min 18 dan Y-nya sama dengan 9. Berarti pecahan uang itu nggak mungkin jumlahnya negatif dong. Ya, nah kita harus batasi. Solusinya berarti kita bisa buatkan seperti yang teorema yang di atas tadi, X0, X itu sama dengan X0 ditambah dengan itu adalah B per D N gitu kan ya. Ditambah dengan B per DN sama Y0 sama dengan Y sama dengan Y0 ditambah dengan A per DN. Artinya B-nya, benar, D-nya itu adalah 3, D-nya adalah BCD dari 2 dan 6 itu adalah 2, berarti B per D itu berarti sama dengan 3. Maka boleh kita buatkan, kita untuk menentukan solusi yang lainnya berarti langsung aja X0 ditambah dengan B per DN tadi ya. Berarti boleh kita tuliskan di sini adalah ditambah dengan 3N, Y sama dengan min N ditambah dengan 9. Oke, berarti adalah 2 per 2 tadi ya. Kalau 3 ini dari mana? Itu adalah 6 per 2. Untuk memenuhi syaratnya berarti kita bisa buatkan bahwa ini X-nya kan harus positif. Artinya min 18 tambah 3N itu harus lebih besar sama dengan 0. Dan min N ditambah 9 harus lebih besar sama dengan 0. Artinya yang bisa memenuhi adalah N-nya lebih besar sama dengan 6. Kalau di sini berarti N-nya lebih kecil sama dengan 9. Apa bilangan bulat yang lebih besar sama dengan 6 dan lebih kecil sama dengan 9? Itu adalah bilangan 6, 7, 8, dan 9. Oke. Pada saat 6, artinya N-nya sama dengan 6. Kita tinggal substitusikan ya. Min 18 ditambah 3 kali 6, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X-nya 0, 2 kali 0, maka 6 ditambah berapa supaya 18, maka dapat Y-nya 3. Nah, gimana kalau N-nya sama dengan 7? 7 berarti masukkan aja ya. Min 8. Dari Y juga boleh. Oke. 7 berarti min 7 tambah 9 berarti sama dengan Y-nya sama dengan 2 ya. 2, maka masukkan 6 kali 2, 12 ya. 12, maka 2X tambah 12 sama dengan 18. Berarti 2X sama dengan 6 dong ya, maka dapat X-nya 3. Nah, dengan cara yang sama, untuk N-nya sama dengan 8, maka diperoleh X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 1. Kemudian X-nya sama dengan 9, untuk N-nya 9, maka X sama dengan 9 dan Y sama dengan 0. Maka inilah dia nilai X yang memenuhi. Disubstitusikan persamaan ini pasti X dan Y yang memenuhi. Nah, itu yang solusi bilangan bulatnya. Nah, ingat ya, kalau dia punya solusi, maka GCD dari A dan B pasti membagi si C-nya. C itu apa? Ini, AX tambah BY tadi ya, sama dengan C. Oke, contoh
dari persamaan dioptin linear di bawah ini, manakah yang dapat diselesaikan? Nah, GCD dari 12, 18, cepat aja berarti kita dapat adalah 6. 6 itu pembagi dari 30 enggak? Ya, maka boleh kita buatkan ini adalah persamaan dioptin. GCD dari 2 dan 3 adalah 1 ya. GCD 2 dan 3 adalah 1. 1 apakah pembagi dari 4? Ya. GCD dari 6 dan 8 itu adalah 2. 2 itu pembagi dari 25 bukan? Oh, bukan. Berarti dia tidak punya, dia bukan persamaan dioptin ya. Tapi dia nggak punya solusi. Oke? Dia nggak punya solusi, maka dia nggak punya, dia bukan persamaan dioptin. GCD dari 4 dan 7 itu adalah 1. 1 itu pembagi dari 6. GCD dari 3 dan 9 adalah 3. 3 itu pembagi dari 10 bukan? Bukan ya. Ini ada contoh, mungkin diserahkan kepada penonton untuk bisa latihan. Caranya seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Oke, dan saya buat beberapa latihan soal di sini. Boleh dikerjakan sebagai latihan. Oke, terima kasih telah menonton channel saya. Bisa di-subscribe. Terima kasih.